Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, ketemu lagi dengan Pak Nugi di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Nah, kali ini Pak Nugi akan membersamai kalian di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu segi banyak. Apa itu segi banyak? Kayak gimana bentuknya? Mari kita lihat sama-sama. Pengertian segi banyak. Oke, yang pertama, apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruang garis. Jadi, bangun datar yang tertutup, bukan yang terbuka, dan dibatasi oleh ruang garis. Selanjutnya, banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Jadi kalau misalkan segi banyak, sisinya ada 3, berarti sudutnya juga ada 3. Sisinya ada 5, ya sudutnya pasti ada 5. Kemudian, nah, nama segi banyak itu sesuai dengan jumlah sisinya. Misalkan sisinya ada 3, berarti nama segi banyaknya adalah segi 3. Kalau sisinya ada 4, berarti namanya segi 4. Itu ya, itu pengertian dan penamaannya. Kemudian, nah, contoh segi banyak. Nah, kayak gini nih. Nih, lihat. Ini segi banyak. Kalau ini disebutnya apa nih? Dia sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Nah, kalau sisinya ada 4, namanya segi 4. Nah, ini segi 4. Kemudian yang ini kita lihat sisinya dulu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya ada 7. Kita lihat, coba titik sudutnya juga ada 7 enggak? Kayak di slide awal tadi, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sesuai. Sama kayak pengertian di awal tadi. Kalau sisinya ada 7, berarti titik sudutnya juga ada 7. Gitu. Nah, ini juga termasuk segi banyak. Ini juga segi banyak. Itu juga yang ini. Nah, ini juga nih, segitiga. Ini juga segi banyak. Sisinya ada 3, titik sudutnya ada 3. Berarti namanya segitiga. Itu ya. Ini tertutup semua nih. Nih, contoh segi banyak. Dia bangun ruang yang tertutup. Nggak ada yang kebuka kan. Semuanya ketutup. Nah, kalau misalkan ini ada satu yang kebuka, berarti itu bukan segi banyak. Nah, kemudian apalagi yang tidak termasuk segi banyak? Nah, nih bisa dilihat. Bukan contoh segi banyak. Nah, gambar yang pertama ini, yang gambar bulan sabit, nah ini bukan termasuk segi banyak. Kenapa, Pak? Nah, kita lihat slide awal dulu. Nah, bangun datar yang dibatasi oleh ruang garis. Nah, maksudnya ruang garis itu yang seperti ini nih. Nah, bentuknya garis-garis lurus kayak gini. Nah, kalau misalkan ada garis melengkung, garis tengah lingkaran, atau garis lingkaran, itu tidak termasuk segi banyak. Nih, karena ini bukan termasuk segi, bidang datar segi, segi banyak, bukan. Itu juga gambar kedua nih, dia ada, nah, kayak gelombang setengah lingkarannya. Nah, ini tidak termasuk segi banyak. Gambar yang ketiga juga nih, tuh, ada setengah lingkaran. Nah, pokoknya kalau ada yang setengah lingkaran atau ada lingkarannya, pokoknya bagian-bagian yang melengkung kayak gini-gini, nah itu bukan termasuk segi banyak. Ini gambar yang keempat juga nih. Walaupun dia ada sudutnya ya, tuh ini ada sudutnya. Tapi ini tidak termasuk segi banyak karena dia ada
bagian yang belok atau melengkung ini. Ini gambar keempat juga bukan. Gambar kelima juga bukan. Ini ada sudutnya, ada sisinya yang sama, tapi dia ada bagian melengkungnya. Nah, ini tidak termasuk nih segi banyak. Begitu juga dengan yang ini nih, tanda panah kebalik. Set. Nah, ini bukan segi banyak. Oke. Nah, itu contoh segi banyak dan yang bukan contoh segi banyak. Nah, segi banyak sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan itu yang kayak gimana? Nah, ini. Segi banyak beraturan itu yang semua sisinya sama panjang. Dan semua sudutnya sama besar. Nah, ini ada contoh-contohnya nih, ada 4. Kita lihat gambar yang hijau dulu nih. Segi banyak beraturan. Nah, ini semua segi banyak beraturan. Karena semua sisi-sisinya sama panjang. Nih, dilihat nih. Sisi yang atas sama kayak sisi yang samping panjangnya. Tuh, atas sama bawah sama. Yang samping sama yang samping juga sama. Nah, ini semua panjangnya sama sisi-sisinya. Begitu juga dengan sudutnya. Tuh, lihat yang dilingkarin ini, lingkaran merah. Ini besar sudutnya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Ini juga sama besarnya kan? Tuh. Nah, ini termasuk segi banyak beraturan. Sama dengan gambar yang kedua nih. Sisi-sisinya nih panjangnya sama semua. Dan sudutnya kalau kita perhatikan, tuh, besarnya sama. Kalau kamu ukur. Nah, ini kalau sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, itu termasuk segi banyak beraturan. Ini juga, yang ini juga. Ini namanya segi 4 yang warna hijau. Yang warna ungu, segi 5. Kalau yang oranye, segi 6. Karena dia ada 6 sisi. Dan sudutnya ada 6. Ini segi 7. Tuh ada 7 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu. Ada segi banyak beraturan, berarti ada yang namanya segi banyak tidak beraturan. Yang kayak gimana tuh segi banyak tidak beraturan? Kita lihat penjelasannya. Semua sisinya tidak sama panjang. Kemudian semua sudutnya tidak sama besar. Nah, segi banyak yang termasuk tidak beraturan itu sisinya tidak sama panjang atau semua sudutnya tidak sama besar. Nah, ada catatan kecil. Bangun belah ketupat, ini kayak gambar yang warna merah ini, itu termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar. Meskipun sisinya sama panjang. Nah, sisi ini yang miring atas ini sama miring ke samping ini dan sisi-sisi lainnya itu panjangnya sama. Tetapi dia sudutnya itu nggak sama besar. Tuh, lihat. Sudut yang horizontal, yang tiduran nih. Nah, ini kan sudut lancip. Tapi kalau sudut yang vertikal, yang ke atas nih, yang di atas sama di bawah, itu sudut tumpul. Nah, sudutnya beda. Sudut lancip itu kan sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul, itu sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini ya walaupun ada yang sama, yang berhadapan itu sama. Tapi ini yang atas sama yang samping itu nggak sama. Nah, itu kalau misalkan ada yang nggak sama, itu termasuk yang tidak beraturan. Begitu juga nih jajar genjang. Dia walaupun sisinya sama, tapi besar sudutnya berbeda. Empat-empatnya nih. Nah, ini tidak termasuk, ini termasuk yang segi banyak tidak beraturan.
Itu juga gambar ketiga, ini udah jelas sekali. Gambar keempat juga, ini segi 5 ya, cuma dia bentuknya nggak beraturan, panjang sisinya berbeda-beda. Juga besar sudutnya nih, ini lebih besar daripada yang lain. Tuh, jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini, segi 5-nya ini termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Itu ya. Nah, itu aja materi untuk minggu ini tentang segi banyak. Ada segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Oke, cukup sekian dari Pak Nugi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan Pak Nugi. Oke, Pak Nugi tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, dadah, dadah.